Selamat siang, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas basis data terdistribusi berkaitan dengan database sistem reservasi dan manajemen hotel. Saya Fitrayanti Paembonan. Saya Ratna Julianti. Saya Paratia Halim. Berikut presentasi kami. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Sistem reservasi dan manajemen hotel yang terintegrasi dan berbasis teknologi menjadi kebutuhan penting di era digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Sistem manual sering menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan, double booking, dan keterlambatan proses layanan. Dengan sistem yang terkomputerisasi, proses reservasi, check-in atau check-out, pengelolaan data pelanggan, ketersediaan kamar, serta laporan keuangan dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat. Hal ini memungkinkan hotel untuk meningkatkan produktivitas, meminimalisir kesalahan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi tamu, sehingga mampu bersaing dalam industri perhotelan yang semakin kompetitif. Selanjutnya ini ada ERD Sistem Reservasi dan Manajemen Hotel. ERD-nya di sini memiliki 11 entitas. Baik, saya mulai dari tamu. Di sini tamu memiliki 6 atribut. Yang pertama ada nick, alamat, nomor HP, email, nama, ID tamu. Tamu melakukan reservasi. Reservasi memiliki 6 atribut. Yang pertama ada status, ID tamu, ID reservasi, tanggal check out, tanggal check-in, dan tanggal pesan. Kemudian reservasi memiliki pembayaran reservasi, yang mana atributnya juga ada 5, yaitu jumlah hari, subtotal reservasi, ID detail, ID reservasi, ID pembayaran reservasi. Selanjutnya ada tipe kamar. Tipe kamar memiliki 5 atribut. Yang pertama ID tipe, kapasitas, deskripsi, tipe kamar, dan fasilitas. Kemudian ada kamar yang memiliki 6 atribut. Yang pertama ada status, ID kamar, nomor kamar, ID tipe, lantai, dan harga. Kamar juga memiliki detail reservasi. Detail reservasi memiliki 4 atribut. Yang pertama ID reservasi, ID detail, ID kamar, dan harga. Kemudian kita lanjut ke layanan tamu. Di sini layanan tamu memiliki 6 atribut. Yang pertama ada ID servis tamu, ID reservasi, ID servis, tanggal guna, nama servis, dan jumlah. Terus layanan tamu memiliki pembayaran layanan. Pembayaran layanan memiliki 7 atribut. Yang pertama ID pembayaran layanan, ID reservasi, ID servis tamu, subtotal layanan, jumlah, harga, dan ID reservasi. Kemudian layanan tamu juga memiliki layanan tambahan. Layanan tambahan memiliki 4 atribut. Yang pertama ID servis, nama servis, harga, dan deskripsi. Kemudian di sini juga ada pembayaran. Pembayarannya itu memiliki 7 atribut, yaitu ID pembayaran layanan, ID pembayaran reservasi, ID metode bayar, status, jumlah bayar, dan tanggal pembayaran. Kemudian pembayaran memiliki metode bayar yang mempunyai 2 atribut, yaitu nama metode dan ID metode bayar. Oke, baik, kita masuk ke relasinya. Di sini tipe kamar dan kamar itu memiliki relasi one to many. Kenapa? Karena ID tipe kamar di tabel kamar menunjukkan setiap kamar bisa memiliki banyak kamar. Kemudian ada tamu dan reservasi. Relasinya ya juga one to many karena seorang tamu dapat melakukan banyak reservasi. Selanjutnya ada reservasi dan detail reservasi. Relasinya juga one to many karena setiap reservasi bisa memiliki banyak detail. Selanjutnya ada kamar dan detail reservasi. Relasinya yaitu one to many karena satu kamar itu bisa dipesan berkali-kali. Selanjutnya ada reservasi.
dan pembayaran reservasi. Relasinya one to one karena setiap reservasi memiliki informasi pembayarannya masing-masing. Selanjutnya, pembayaran reservasi dan pembayaran. Itu relasinya one to one karena setiap pembayaran reservasi memiliki satu pembayaran. Beda reservasi, beda pembayaran walaupun tamunya sama. Selanjutnya ada pembayaran layanan dan pembayaran. Nah, relasinya juga one to one. Karena setiap pembayaran reservasi memiliki satu pembayaran. Beda reservasi, beda pembayaran walaupun tamunya juga sama. Layanan tambahan dan layanan tamu. Ini juga relasinya one to many. Karena satu layanan itu bisa digunakan berkali-kali oleh tamu. Terus lanjut ke reservasi dan layanan tamu. Relasinya yaitu one to one karena setiap reservasi itu memiliki satu informasi layanan yang digunakan tamu. Yang terakhir ada metode bayar dan pembayaran. Relasinya itu one to many karena satu metode itu bisa digunakan oleh banyak transaksi pembayaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam isi database hotel. Di sini terdapat 11 tabel. Yang pertama itu tabel detail reservasi, tabel kamar, tabel layanan tambahan, tabel layanan tamu, tabel metode bayar, tabel pembayaran layanan, tabel pembayaran reservasi, tabel tamu, dan tabel tipe kamar. Di sini terdapat tabel tamu yang memiliki field ID tamu sebagai integer primary key. Nama memiliki tipe data varchar, email memiliki tipe data varchar, nomor HP memiliki tipe data varchar, alamat memiliki tipe data teks, dan nick memiliki tipe data char yang memiliki nilai 16. Berikut adalah isi tabel dari tamu. Di sini kami memasukkan data tamu sebanyak 50 data. Selanjutnya ada tabel kamar. Di sini tabel kamar memiliki primary key ID kamar. Nomor kamar, ID tipe, lantai memiliki tipe data integer. Selanjutnya ada status memiliki tipe data enum yang berisikan dipesan, terisi, dibersihkan, tersedia, dan perawatan. Harga memiliki tipe data desimal dan nilainya 10,2. Berikut adalah isi tabel dari kamar sebanyak 50 data kamar. Selanjutnya, tabel tipe kamar memiliki primary key ID tipe. Selanjutnya, tipe kamar memiliki tipe data varchar. Deskripsi tipe datanya teks, kapasitas, varchar, dan fasilitasnya teks. Berikut adalah isi dari tabel tipe kamar. Di sini kami memiliki tipe kamar sebanyak 3, yaitu standar, deluxe, dan suite. Selanjutnya, tabel reservasi. Yang pertama itu ID reservasi sebagai primary key, ID tamu, tipe datanya integer, ada field tanggal check-in, tanggal check-out, tipe datanya date time, status yang memiliki enum, dipesan, dibatalkan, check-in, dan check-out. Yang terakhir itu tanggal pesan, tipe datanya juga date time. Berikut adalah isi dari tabel reservasi. Di sini kami memasukkan data reservasi sebanyak 120. Yang statusnya checkout itu ada 100 data, yang check-in itu ada 9 data, dibatalkan ada 5, dan dipesan ada 6 data. Selanjutnya ada tabel detail reservasi, di mana tabel reservasi memiliki primary key ID detail,
ID reservasi, ID kamar itu tipe datanya integer, dan harga tipe datanya desimal yang bernilai 10,2. Selanjutnya ada isi tabel dari detail reservasi sebanyak 115 data. Selanjutnya ada tabel pembayaran reservasi, di mana primary key-nya adalah ID pembayaran. Selanjutnya ada field ID detail, ID reservasi, jumlah hari yang bertipe data integer, dan subtotal dari reservasi bertipe data desimal. Selanjutnya adalah isi tabel pembayaran reservasi, di mana isi data dari tabel pembayaran reservasi sebanyak 115. Berikut adalah tabel layanan tambahan, di mana ID service sebagai primary key. Selanjutnya ada field nama service, tipe datanya varchar, nilainya 50, deskripsi, tipe datanya teks, harga, tipe datanya desimal. Selanjutnya ada isi tabel layanan tambahan, di mana di sini kami memasukkan 5 data tabel layanan tambahan. Selanjutnya ada tabel layanan tamu, di mana ID service tamu sebagai primary key, ada field ID reservasi, ID service, itu memiliki tipe data integer, nama service, tipe datanya varchar, jumlah memiliki tipe data integer, tanggal guna, tipe datanya datetime. Selanjutnya ada isi tabel dari layanan tamu, di mana layanan tamu itu sebanyak 95 data. Selanjutnya ada tabel pembayaran layanan. ID pembayaran sebagai primary key-nya, ID reservasi, ID service tamu, ID service, jumlah itu memiliki tipe data integer yang bernilai 11. Selanjutnya ada harga dan subtotal layanan itu tipe datanya desimal yang bernilai 10,2. Selanjutnya adalah isi tabel pembayaran layanan, di mana di sini ada 95 data. Selanjutnya yaitu tabel metode bayar. Primary key-nya yaitu ID metode bayar, dan ada field nama metode yang memiliki tipe data varchar bernilai 20. Berikut adalah isi dari tabel metode bayar. Di sini kami terdapat 5 metode, yaitu kartu kredit, debit, tunai, transfer, dan e-wallet. Selanjutnya ada tabel pembayaran, di mana primary key-nya yaitu ID pembayaran, field ID pembayaran layanan, field ID pembayaran reservasi, ID metode bayar itu tipe datanya integer yang bernilai 11. Jumlah pembayaran desimal, tanggal pembayaran itu date time, dan statusnya itu tipe datanya enum, di mana dibayar dan belum dibayar. Berikut adalah isi tabel pembayaran. Di sini datanya berjumlah sebanyak 115. Tidak seperti data sebelumnya 120, karena di antara 120 data itu ada 5 yang dibatalkan, jadi sisa 115. Masuk ke query pertama, yaitu menampilkan total pendapatan hotel dari seluruh reservasi. Query-nya yaitu select sum PR subtotal reservasi S total pendapatan reservasi from pembayaran reservasi PR. Menggunakan sum untuk menjumlahkan keseluruhan reservasi yang pernah ada di tabel pembayaran reservasi. Di sini dapat dilihat total pendapatan reservasi sebesar Rp256.200.000. Kemudian untuk query 2 yaitu menampilkan nama tamu dan tanggal check-in yang diurutkan berdasarkan tanggal check-in pertama. Query-nya yaitu select T nama, S nama tamu,
R tanggal check-in, from tamu T, join reservasi, R on T ID tamu, sama dengan R ID tamu, order by, R tanggal check-in, ascending. Yang artinya ini memilih nama dari tabel tamu, tanggal check-in dari tabel reservasi yang di-join di ID tamu. Kemudian diurutkan berdasarkan tanggal check-in terlama. Ini adalah tampilan tabelnya. Masuk ke query 3 yaitu menampilkan metode bayar dengan jumlah paling banyak digunakan. Query-nya yaitu select MB nama metode, count, P ID pembayaran, S jumlah transaksi, from metode bayar MB, join pembayaran P on P ID metode bayar, sama dengan MB ID metode bayar, group by MB nama metode, order by jumlah transaksi, descending limit 1. Yang artinya ini memilih nama metode dari tabel metode bayar, kemudian menjumlahkan ID pembayaran di tabel pembayaran sebagai jumlah transaksi, yang dimana tabel metode bayar join dengan tabel pembayaran yang di dua tabel ini sama-sama ada ID metode bayar, kemudian dikelompokkan sebagai nama metode bayar dan diurutkan berdasarkan jumlah transaksi dari transaksi terbanyak dan menampilkan satu jenis transaksi saja. Kemudian masuk di query 4 yaitu menampilkan nama tamu beserta total reservasi yang pernah dilakukan. Query-nya yaitu select TID tamu, T nama, count, R ID reservasi, S total reservasi, from tamu T, left join, reservasi R on TID tamu, sama dengan RID tamu, group by TID tamu, dan T nama. Di sini yang artinya memilih ID tamu dari tabel tamu, memilih nama dari tabel tamu, dan menjumlahkan ID reservasi dari tabel reservasi sebagai total reservasi, yang dimana tabel tamu dijoin dengan ID reservasi di ID tamu. Kemudian dikelompokkan berdasarkan ID tamu dan nama tamu. Masuk ke query 5 yaitu menampilkan nomor kamar dan total pemesanan tiap kamar. Query-nya yaitu select K nomor kamar, count listing R ID tamu, S jumlah pemesan, from tipe kamar TK, join kamar K on K ID tipe dan TK ID tipe, join detail reservasi DR on DR ID kamar sama dengan K ID kamar, join reservasi R on R ID reservasi sama dengan DR ID reservasi, group by K nomor kamar. Yang artinya memilih nomor kamar dari tabel kamar. Kemudian menjumlahkan ID tamu dari tabel reservasi menggunakan perintah distinct untuk menghindari duplikat sebagai jumlah pemesan, yang dimana tabel tipe kamar dijoin dengan tabel kamar dengan menyamakan ID tipe di tabel kamar dan juga tabel tipe kamar. Kemudian join lagi di detail reservasi dengan menyamakan ID kamar di tabel detail reservasi dan juga tabel kamar. Kemudian join lagi di tabel reservasi dengan menyamakan ID reservasi di tabel reservasi dan tabel detail reservasi. Kemudian dikelompokkan berdasarkan nomor kamar. Ini tampilannya. Jadi menampilkan tiap kamar ini pernah dipesan berapa kali sesuai dengan reservasi yang ada. Kemudian masuk di query 6, yaitu menampilkan tipe kamar dan total pemesan tiap tipe kamar. Query-nya yaitu select TK tipe kamar, count listing R ID tamu, S jumlah pemesan, from tipe kamar TK, join kamar K on K ID tipe sama dengan TK ID tipe, join detail reservasi DR on DR ID kamar sama dengan K ID kamar, join reservasi R on R ID reservasi dan sama dengan DR ID reservasi group by TK tipe kamar. Yang artinya memilih tipe kamar di tabel tipe kamar, kemudian menjumlahkan ID tamu di tabel reservasi menggunakan perintah distinct untuk mengurangi duplikat sebagai jumlah pemesan. Yang dimana tabel tipe kamar join dengan tabel kamar
dengan menyamakan ID tipe di tabel kamar dan juga tabel tipe kamar. Kemudian join dengan tabel detail reservasi dengan menyamakan ID kamar di tabel detail reservasi dan juga tabel kamar. Kemudian join lagi dengan tabel reservasi dengan menyamakan ID reservasi dan juga dengan menyamakan ID reservasi di tabel reservasi dan juga tabel detail reservasi. Kemudian mengelompokkannya menjadi kemudian mengelompokkannya berdasarkan tipe kamar. Seperti ini tampilannya. Jadi tipe kamar itu ada 3 data, yaitu tipe kamar deluxe ada 34 pemesan, tipe kamar standar ada 28 pemesan, dan juga tipe kamar suite ada 30 pemesan. Kemudian di query 7 yaitu menampilkan nama tamu, nomor kamar, dan ID reservasi berdasarkan tamu yang menggunakan layanan WiFi Premium. Query-nya yaitu select T nama, S nama tamu, K nomor kamar, R ID reservasi from tamu T, join reservasi R on T ID tamu sama dengan R ID tamu, join detail reservasi DR on R ID reservasi sama dengan DR ID reservasi, kemudian join kamar K on DR ID kamar sama dengan K ID kamar, join layanan tamu LT on R ID reservasi sama dengan LT ID reservasi, join layanan tambahan L on LT ID service sama dengan L ID service where L nama service sama dengan WiFi Premium. Yang artinya memilih nama tamu dari tabel nama sebagai nama tamu, kemudian memilih nomor kamar dari tabel kamar, dan juga memilih ID reservasi dari tabel reservasi, di mana tabel tamu dijoinkan dengan tabel reservasi dengan menyamakan ID tamu di kedua tabel. Kemudian join lagi dengan data reservasi dengan menyamakan ID reservasi di tabel reservasi dan juga tabel detail reservasi. Kemudian join lagi dengan tabel kamar dengan menyamakan ID kamar di tabel detail reservasi dan juga tabel kamar. Kemudian join lagi dengan tabel layanan tamu dan menyamakan ID reservasi di tabel reservasi dan juga tabel layanan tamu, kemudian join dengan layanan tambahan dan dengan menyamakan ID service di layanan tambahan dan juga layanan tamu. Di mana nama service di tabel layanan tambahan adalah WiFi Premium. Artinya menampilkan tamu yang memilih layanan WiFi Premium. Lanjut ke query 8 yaitu menampilkan nama tamu, nomor kamar, dan tanggal check-in. Yaitu select distinct T nama, K nomor kamar, R tanggal check-in, from tamu T, join kamar K, join reservasi R, where T ID tamu sama dengan R ID tamu. Yang artinya dia memilih nama tamu, nama tamu, nomor kamar, tanggal check-in dari tabel tamu yang join dengan tabel kamar dan juga join dengan tabel reservasi, di mana ID tamu dari tabel kamar sama dengan ID tamu di tabel reservasi. Tampilannya akan seperti ini. Ini kenapa namanya ada 2 kali? Karena lebih dari 2 kali karena orang-orang tersebut mereka melakukan check-in pada tanggal berbeda walaupun nomor kamarnya sama. Lanjut ke query 9 yaitu menampilkan nama tamu, total bayar, dan metode bayar yang digunakan. Query-nya yaitu select ke nama, S nama tamu, sum P jumlah pembayaran, S total pembayaran, MB nama metode, S metode bayar, from tamu T, join reservasi R, on T ID tamu sama dengan R ID tamu, join pembayaran reservasi PR, on PR ID reservasi sama dengan R ID reservasi, join pembayaran P, on PR ID pembayaran reservasi sama dengan P ID pembayaran reservasi, join metode bayar MB, on P ID metode bayar sama dengan MB ID metode bayar, grup by T nama, MB nama metode. Yang artinya dia memilih nama dari tabel tamu sebagai nama tamu dan juga menjumlahkan jumlah pembayaran dari tabel pembayaran sebagai total pembayaran. Kemudian memilih nama metode dari tabel metode bayar sebagai metode bayar. Data-data ini didapatkan dari tabel tamu join dengan tabel reservasi dengan menyamakan ID tamu di tabel tamu dan juga tabel reservasi.
Kemudian join lagi dengan tabel pembayaran reservasi, yang dimana menyamakan ID reservasi di tabel pembayaran reservasi dengan tabel reservasi. Kemudian join lagi dengan tabel pembayaran dan menyamakan ID pembayaran dengan tabel pembayaran reservasi dan juga tabel pembayaran. Kemudian join lagi dengan metode bayar dengan menyamakan ID metode bayar yang ada pada tabel pembayaran dan juga tabel metode bayar. Kemudian mengelompokkannya berdasarkan nama tamu dan juga nama metode yang digunakan. Seperti dalam tabel ini, ada nama yang muncul lebih dari satu. Itu mungkin dia melakukan beberapa kali reservasi dan juga dengan metode bayar yang berbeda-beda. Kemudian masuk ke query 10, yaitu menampilkan nama tamu dan layanan tamu yang pernah digunakannya. Query-nya yaitu select T nama, LB nama service, S layanan digunakan, from tamu T, join reservasi R, on R ID tamu sama dengan T ID tamu, join layanan tamu LT, on LT ID reservasi sama dengan R ID reservasi, join layanan tambahan LB, on LT ID reservasi sama dengan LB ID service, order by T nama. Yang artinya menampilkan nama tamu dari tabel tamu dan menampilkan nama servis dari tabel layanan tambahan yang ditampilkan sebagai layanan yang digunakan dari tabel tamu yang join dengan tabel reservasi dengan menyamakan ID tamu yang ada di kedua tabel dan join lagi dengan tabel layanan tamu di mana menyamakan ID reservasi yang ada di tabel layanan tamu dan juga tabel reservasi dan join lagi dengan tabel layanan tambahan dengan menyamakan ID service yang ada di tabel layanan tambahan dan juga tabel layanan tamu yang diurutkan berdasarkan nama tamu. Jadi diurutkan berdasarkan nama tamu dari huruf A. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.